wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mubarak mengisahkan, jadi aku pernah berdiam di Makkah. Saat itu Makkah tertimpa krisis yang sangat parah, krisis pangan. Dan orang-orang berkumpul minta diturunkan hujan di tanah Arafah, tetapi yang ada hanyalah suhu panas yang semakin meningkat. Jadi musim kemarau tadi. Mereka tinggal di sana selama 1 Jumat sampai Jumat berikutnya. Kemudian mereka keluar dari tempat itu. Di antara mereka aku melihat seorang laki-laki hitam yang lemah tubuhnya. Kemudian dia mendirikan sholat 2 rakaat. Laki-laki hitam tersebut lalu berdoa kepada Tuhannya, kemudian bersujud dan berkata, demi keagunganmu aku tidak mengangkat kepalaku dari sujud sehingga engkau menurunkan hujan kepada hamba-hambamu. Beberapa saat kemudian aku melihat segumpal awan mendung yang tampak dari Abdullah bin Mubarak. Kemudian segumpal mendung lainnya menyatu dengan setelah itu langit menurunkan hujan seperti sumur yang menumpahkan air. Lalu seorang laki-laki hitam tadi memuji kepada Allah dan pergi. Aku mengikutinya masuk ke dalam rumah perdagangan budak. Setelah mengetahui persis tempatnya, aku pulang. Jadi keesokan harinya Abdullah bin Mubarak, aku membawa beberapa dirham dinar. Aku datang ke rumah penjual budak itu. Aku berkata kepada pemiliknya, aku perlu seorang budak yang hendak aku beli. Pemilik rumah itu pun mengeluarkan sekitar 30 budak. Apakah masih ada yang lain? Tanya aku. Masih ada 1 orang yang menghindar dari orang-orang, tidak mau berbicara kepada siapapun. Perlihatkan ia kepadaku, Abdullah bin Mubarak. Pemilik rumah tadi mengeluarkan budak itu. Benar yang dibawa adalah budak yang aku lihat kemarin. Aku berkata kepadanya, berapa engkau menjualnya? 20 dinar, jambon rumah tadi. Tetapi untukmu aku hanya menjualnya 10 dinar. Timpal pemilik rumah tadi. Yang harganya 20 dinar, tapi aku menjualnya 10 aja. Tidak, aku akan menambah harga itu menjadi 20 dinar. Ya, Abdullah bin Mubarak tadi. Nah, menerima, lalu akad tadi sudah jual beli. Lalu aku mengambil tangan si budak dan kembali ke rumah. Setelah itu budak itu berkata kepada aku, wahai Tuan, mengapa engkau membeliku? Padahal aku tidak mampu mengabdi kepadamu. Aku membelimu agar engkau menjadi tuanku dan aku mengabdi kepadamu. Mengapa engkau demikian? Sebab kemarin aku melihat engkau berdoa kepada Allah dan doamu dikabulkan. Aku mengetahui keramatmu. Mahanya Abdullah bin Mubarak, keramat ya kemudian budak kita. Apa engkau melihatnya? Ya. Apa engkau akan memerdekakan aku? Engkau merdeka karena Allah semata. Ya, Abdullah bin Mubarak. Jadi selanjutnya aku mendengarkan sebuah suara yang tidak aku kenal fisiknya. Wahai Ibnu Mubarak, bergembira sebab Allah telah mengampuni dosamu. Kemudian Ibnu Mubarak mengambil wudhu dengan sempurna dan melaksanakan sholat 2 rakaat dan berkata, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pemerdekaan tuanku yang kecil. Bagaimana dengan pemerdekaan tuanku yang besar? Jadi sebudak dia juga berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu mengangkat tangannya, wahai Tuanku, engkau mengetahui bahwa aku telah menyembahmu selama 30 tahun. Dan perjanjian antara aku dan engkau adalah engkau tidak membuka rahasiaku. Apabila engkau membukanya, maka ambillah aku kembali kepadamu. Jadi setelah mengucap itu ia jatuh dan mendadak meninggal. Lalu mengapaninya namun tidak begitu bagus. Aku menyalatkannya dan menguburkannya. Ketika aku tidur bermimpi melihat seorang laki-laki tampan dengan pakaian bagus bersama laki-laki besar dengan penampilan sama dengannya. Mereka meletakkan tangannya di atas yang lain dan berkata kepada aku, wahai Ibnu Mubarak, apakah engkau tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Selanjutnya ia berjalan menjawab, siapa kamu? Aku Muhammad Rasulullah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah Abu Ibrahim. Bagaimana aku tidak malu sebab aku memperbanyak sholat. Seorang wali meninggal dunia, akan tetapi engkau tidak mengapaninya dengan baik. Keesokan harinya aku mengeluarkan jenazah wali itu dan mengapaninya dengan kapan yang bersih. Aku mensolatkan dan menguburnya. Semoga Allah merahmatinya. Nah, jadi Abul Qasim Hakim pernah ditanya mana yang lebih utama, seorang yang bermaksiat
kemudian bertobat atas maksiatnya, atau orang kafir yang kembali kepada iman? Abul Qasim Al-Hakim menjawab, orang yang bermaksiat yang bertobat atas maksiat itu lebih utama, sebab orang yang kafir pada saat kafirnya adalah orang lain, sedangkan orang yang bermaksiat pada saat maksiat ia mengetahui Tuhannya. Dan sesungguhnya orang kafir ketika masuk Islam ia berpindah dari derajat orang lain kepada derajat arif, orang yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan. Sedangkan orang yang maksiat berpindah dari derajat al-arif kepada derajat kekasih. Jadi orang maksiat yang bertobat adalah akan menjadi derajat seorang kekasih di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Nah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, di dalam surah Al-Baqarah. Nah, jadi ini cukup menarik ceritanya. Seorang budak ternyata wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wali itu kita kada tahu bungas kah kada kah, suki kah kada kah, masyhur kada kah, banyak jamaah kada kah. Allah. Nah, jadi kita tahu kita lah ya, namun wali kada tahu kita wali kecuali wali tersebutnya tahu bahwa seorang itu menjadi wali, dan semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ramai sedikit kisah ini, mudah-mudahan kita mendapatnya tibar dari kisah-kisah tersebut, ya kah. Nah, ulun minta halal minta ridho dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.